Masih belum. Bentar. Masih hitam. Oke, Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di pekan kedua untuk lesson ketiga nih tentang group presentation. Nah, kemarin kan kita udah bahas lumayan banyak ya tentang apa itu machine learning, terus juga tentang neural network ya. Nah, sekarang kita bakal ada group presentation nih, nah, di mana nanti secara keseluruhan pada sesi kali ini nih, lesson kali ini, kalian lebih banyak fokus ke group discussion. Jadi makanya untuk sekarang dibuat kelompok nih. Nah, buat yang belum dapat kelompok, itu bisa isi di spreadsheet ya. Dan juga buat yang buat rename namanya juga berdasarkan nomor kelompok dan juga nama. Oke. Nah, kalau udah mungkin langsung aja nih ya, kita mulai nih untuk lesson yang pertama. Jadi kurang lebihnya tadi di sini kita bakal ada presentasi nanti nih di akhir. Tapi sebelum itu kalian bakal diskusi bareng-bareng nih sama kelompoknya tentang tugas yang bakal kalian lakuin di nanti presentasinya. Mungkin langsung aja nih. Nah, jadi tujuannya ini yang pertama itu kalian itu harus tahu potensi dari machine learning itu apa gitu, aplikasi dari machine learning itu apa. Terus yang kedua itu intinya kalian itu bisa mempraktekkan ya apa yang kalian udah pelajari, lalu kalau bisa sampai terbuat lah atau meng-create aplikasi dari ML project kayak gitu. Ini goals-nya. Nah, oke. Ini udah mulai yang pertama nih. Mungkin buat pemanasan aja gitu ya. Buat pemanasan, jadi kita bakal adain visual thinking nih. Ngapain sih visual thinking? Nah, jadi visual thinking ini kalian bakal bikin sebuah post-it. Nah, jadi post-it ini itu berupa sticky notes. Nanti kalian tugas kalian di kelompok yang nanti bakal kelompok itu pertama kalian akan buat bukan buat sih. Intinya di post-it itu kalian buat pertama nulis kata-kata inspirasi atau quotes ya, parafrase atau statement atau fakta tentang ML. Nah, terus yang kedua itu mungkin kalian bisa menggambarkan sebuah gambar atau diagram yang berkaitan sama machine learning. Terus yang ketiga itu mungkin kalian juga bisa nge-share aplikasi yang berpotensi untuk ML itu apa aja. Nah, di sini kalian harus kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nah, caranya gimana? Caranya nanti kalian diskusi dan cari di berbagai macam sumber. Nah, setelah itu nanti akan ada link Figma nih. Jadi kalian nanti akan masuk ke breakout room. Nah, di breakout room kalian nanti bakal dikasih link Figma. Nah, di situ kalian buat sticky note sebanyak mungkin dan sekreatif mungkin kalau bisa ya. Tentang yang pertama nih, tentang 3 poin ini nih. Menuliskan kata-kata inspiratif atau statement atau fakta tentang ML. Terus menggambar gambar atau diagram tentang machine learning dan juga share potensial aplikasi ya untuk ML. Oke. Mungkin bisa langsung aja nih dibagi breakout room-nya. Nanti kalian bakal diskusi di breakout room dengan kelompok kalian ya. Dan untuk link Figma-nya nanti bakal dikasih sama kita, saya dan Ripan ya. Ya, kira-kira waktu diskusinya kalian nanti 10 menit setelah dikasih link Figma ya.
Nanti bakal dikasih tahu juga kalau waktunya udah mendekati habis. Nah, iya Nah, nanti boleh nih. Ya. 10 menit untuk ini diskusi kalian buat post-it-nya. Lalu nanti 5 menit kalian akan baca masing-masing hasil masing-masing kelompok gitu. Jadi nanti kita bakal kasih link untuk melihat post-it dari kelompok lain gitu. Jadi kalian bisa kayak saling tukar pikiran gitu loh. Ya, betul. Ya udah. Mungkin bisa dibuat breakout room-nya, Pak Rifan. Breakout room-nya udah dibuat, boleh masuk ke kelompoknya masing-masing. Jangan lupa nih, soal-soal ini 3 poin ini di SS dulu nih, biar ditahu apa aja sih yang harus kalian itu kerjain. Ya, silakan boleh join nih masing-masing. Ya, silakan sudah boleh join tuh ke room-nya masing-masing. Ini Huzaifa, Syarul Majid, Huzaifa masuk 3 itu. Muhammad Arif aku masukin ya. Syarul Majid udah ada kelompok belum? Majid. Oh iya nih, buat Majid udah ada kelompok belum? Belum, Bang. Belum. Oh, belum. Kalau gitu gabung kemana nih ya? Yang kosong mana ya? 1 mungkin ya? Kelompok 1. Ya. Majid gabung kelompok 1 ya, biar diskusi sama mereka. Ini kelompok 5 kurang 1 sih. Mau masuk kelompok 5 aja. Tapi ini masih ada 3 sih. Tuh. Apanya? Iya. Oh, isinya ya? Isi. Ini udah ada 3 juga nih. Ya udah, kelompok 5 aja, Pak. Kelompok 5 aja ya. Ya udah, Majid kelompok 5 ya. Majid masuk ke kelompok 5. Ini Bang Napi mau ikut juga, Bang. Bebas, Bang, pilih kelompok mana aja deh. Ya udah, daripada lama mungkin ya. Kita langsung aja ya tuh, bagi itu ya. Masuk ya. Ya, masuk ya. Gue keempat dulu ya. Maaf Oke, Bang, Pak. itu yang tadi linknya masuknya kelompok 5 Bang. Oh, kelompok 5. Iya. Oh,
Oke, bentar ya. Coba. Salah deh. Pantes. Wait, masuk dulu aja terus. Masuk aja deh, Kam. Nanti gue kirim linknya lagi ya. Kalau nggak mau nambah. Ada Willy. Willy udah kebagian kelompok belum? Udah bang, Udah. lagi mau join. Ya udah, jadi ini ya.
Pan ini dibagi pan. Oh, kenapa? Gini dibagi. Ya udah. Join Gua ke kelompok kelompok berapa? 1 Sama? sama Ica ya. Ya, masukin ya. Lu langsung diskusi aja di situ. Satu menit lagi terus tutup aja nanti. Ya, nanti ini. Udah bagus sih. Saya nggak tahu udah pada kayaknya tinggal ngambil-ngambil doang. Ini gue lihat macam-macam juga ya. Kayak mereka tuh nangkepnya gimana sih dari soalnya itu. Baik banget. Bervariatif. Kayak ada yang cuma nangkepin kata-kata doang, ada yang statement. Ya. Nah, Ya, gue tutup ya ini ya. Roomnya. Versi ini berarti apa lagi? beres ini nanti. Oh iya, jangan ditutup kali ya. Kita kasih dulu ya. Kan katanya mau dikasih. Tutup sih. Maksudnya tetap di apa namanya di room mereka. Nanti kalau misalnya ini buat baca aja gitu. Oh, baca dulu aja ya. Kita share file yang ini nih. Apa? File doc-nya ya. Berarti sampai halaman 141. Gue share ya. Itu kami bisa langsung semua gitu. Kita masuk dulu kan. Iya, masuk dulu. Pan, masukin gua.
Oke, waktunya udah habis nih teman-teman. Ayo terus lanjut. Berikutnya ngapain lagi nih? Kita lanjut kali ya. Nah, buat selanjutnya nih, mungkin tadi kan udah dikasih tahu nih, ketua kelompoknya disiapin ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, langsung aja deh buat yang kelompok 1 nih. Mana nih ketua kelompok 1? Oh, Axel katanya. Axel, boleh diliatin Figma-nya kayak gimana, terus gimana Oke. nih? Mana Axel? Boleh. Sebenarnya aku ditunjuk paksa sih. Oke. Ya, Sebenarnya boleh. Ica boleh jelaskan nggak, Cak? Oh ya, bisa. Saya. Oke. Bentar. Oke, bisa dijelasin nih. Pertanyaan pertama, Oke. Izin masuk. ngelompokinnya itu berdasarkan apa gitu? Coba jelasin. Oke, kan pertanyaannya adalah write an inspiring word, phrase, statement, or fact about machine learning. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Di nih halaman. Jadi ini kita udah bikin jawaban-jawabannya itu terpisah berdasarkan garis-garis yang terdapat di situ ya. Sorry, itu kegeser. Nah, itu bisa dilihat ya, teman-teman. Jadi yang sebelah kiri itu adalah jawaban kita untuk nomor 1. Nah, jadi yang tengah itu nomor 2, dan yang sebelah kanan lagi yang warna kuning itu buat jawaban nomor 3. Nah, mungkin jawaban nomor 1 bisa dibacakan oleh Anissa Rosdiana. Silakan, Cak. Loh, Aku bakal bacain yang nomor 3. ketuanya Sol. Gak apa lo aja, Cak. Nih, jadi di sini tuh macam-macam ya, tuh ada kelompok-kelompoknya kan. Nah, ini yang kiri itu jenis-jenis machine learning. Jadi jenis-jenisnya itu ada supervised learning, unsupervised learning, sama ini reinforcement learning. Terus satu kata untuk machine learning. Ini tuh ada belajar, terus database, data, kurasi. Nah, kalau ini kayak kalimat-kalimat tentang machine learning tuh kan membantu pekerjaan manusia, terus memprediksi akan suatu hal berdasarkan pola, belajar berdasarkan data, tidak mengkode satu-satu. Terus unexplicit program and self-learn program, sama aja sih ini, maksudnya tidak mengkode secara satu-satu gitu. Terus ini contoh-contoh apa ya, kayak contoh-contoh jenis, contoh-contoh model, enggak sih sebenarnya ini artificial intelligence. Kayak penerapannya machine learning itu kan bisa dibuat clustering, terus natural language processing gitu. Terus ini juga kan salah satu jenis-jenis dari machine learning kan, bukan jenis sih, tapi ya bisa dibilang gitulah, kan ada dia tuh kalau data yang nggak sesuai, kalau modelnya kayak masih belum sesuai kan bisa overfitting atau underfitting gitu. Terus ini kayak ruang lingkup dari machine learning itu kan big data, terus dia tuh ML tuh ada di antara big data, teknologi, sama algoritma gitu. Nah, ini quotes tentang machine learning. Pertama, mesin aja learning, masa kamu enggak? Anjas. Terus ini nih dari Paramita nih tiga-tiga ya. Machine learning is taught by academic. For academic, that's why most material is so dry and math heavy. Gitu. Ternyata Cim ini ngambil. Terus kalau ini kita Artinya lebih apa tuh tadi? Artinya Apa tuh? apa tuh Paramita? Ini Paramita yang menulis. Apa tuh Paramita? Machine learning itu disikir secara akademik itu untuk akademik. Nah, itulah kenapa Kak bahan-bahan di machine learning tuh kayak matematikawi gitu. Iya. Ya, begitu. Mantap. Oke, makasih Mita. Lanjut. Terus ini, kita lebih hebat dari komputer. Gimana Cim maksudnya Cim? Ya udahlah. Silakan Mita. Ya udahlah. Ya udahlah, pokoknya kita lebih hebat dari komputer.
Oke, mungkin itu aja kali, apa namanya? Nggak usah dijelasin secara ininya, Oh, secara detailnya, umumnya aja gitu. Umumnya aja kalian tuh ngekelompokin berdasarkan apa? Itu aja Oh, Yang- jadi sih. nomor 2 ya. Ya boleh tuh. Yang kedua nih apa nih? Oke. Tentang apa nih? Nomor 2 ini kita sesuai soalnya ya. Kita membuat sebuah diagram yang terkait dengan machine learning. Nah, ini kita membuat ini sih jenis-jenis machine learning ya. Yang pertama ada supervised, unsupervised, sama ada reinforcement. Oke. Yang dilihat itu ada yang supervised, ada itu ya, classification, regression, sama estimation. Nah, Oke. itu contohnya ada itu ya. Itu aja ya. Ya, Atau mau dijelasin? secara umumnya aja, secara umum. Terus yang ketiga nih apa nih? Tentang Yang apa di tuh yang bawahnya ketiga atau nih? yang di sampingnya? Samping kanannya nih. Oh, yang samping kanannya. Mungkin bisa digeser. Oh, udah ya. Nah, Ya, nah ini ini tentang apa jadi nih? adalah potential application for machine learning. Jadi kita dari kelompok 1 udah mikir nih, kira-kira implementasi dari machine learning itu apa aja. Nah, pertama itu ada text analysis. Kedua ada image processing. 3 ada ini ya, search and recommendation engine. Itu contohnya kayak di YouTube. Kenapa kita terus-terusan melihat ini apa? Rekomendasi yang kayaknya itu relate banget nggak sih? Itu mungkin penerapan machine learning yang paling ini sih, advance buat di YouTube. Selanjutnya ada virtual apa tuh, try on for e-commerce, nih ide dari Salman. Terus yang terakhir ada ini iOS Smart Machine Learning yang di ini Shape M1 terbaru itu. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1 ya. Makasih teman-teman. Oke, mantep nih buat kelompok 1 nih. Oke, thank you. Nah, mungkin bisa lanjut ke kelompok 2. Tapi sebelum itu mungkin 2 menit aja ya masing-masing kelompok buat selanjutnya. Terus juga nggak usah dijelasin detail banget. Intinya kalian nge-clusterin itu atau ngekelompokin itu berdasarkan apa. Jelasinnya kayak gitu aja. Oke, boleh nih kelompok 2. Mana nih kelompok 2? Gak Shiva kata itu. Kelompok 2. Oke. Oke. Boleh nih dijelasin. Ini Secara garis besarnya aja ya. Iya. Di sini ada saya, Muhammad Diva Alfita Sarma, sama Radian Rashid. Yang pertama, di sini ada beberapa quotes, banyak sih ini quotes-nya yang bisa diambil nih dari yang menggambarkan tentang ML itu sendiri. Di sini ada neural network itu visualisasi dari otak manusia. Kemudian ini ada without big data you are blind and deaf and in the middle of freeway. Terus skill ML itu merupakan skill yang dibutuhkan di abad 21 tentunya ya. Kemudian ada machine learning itu belajar dari data. Terus ini you can have data without information, but you cannot have information without data. Dari Daniel Cameron. Kemudian ada machine learning itu akan bekerja sebaik data yang digunakan sebagai training. Ada lagi nih, data is sexy. Dengan machine learning akan memudahkan mengolah data. Tidak ada data, maka tidak ada machine learning. Dan predicting the future isn't magic, is artificial intelligence dari Dave Waters. Kemudian yang kedua, itu ada, mungkin yang lain mau jelasin apa gimana nih? Kayak nggak ada. Kalau nggak ada, ada tuh? Langsung aja. Oke. Yang kedua ini tentang diagram. Di sini kita lebih ke kayak apa? Penerapan mesin learning yang paling banyak gitu ya. Di sini ada banyak nih mesin learning itu bisa dipakai untuk face recognition, speech recognition, atau optical recognition. Terus mesin learning itu dibuat dengan cara programming, kemudian dianalisis algoritmanya, kemudian menghasilkan mesin gitu yang bisa membantu kita dalam beberapa hal. Kemudian mesin learning itu termasuk embedding service, statistic gathering, dan robotik. Nah, mesin learning itu komponennya ada data mining, data center, neural network, dan big data. Setelah itu ini lebih ke prosesnya ya, proses untuk membangun machine learning itu data ingestion, kemudian data cleansing dan transformation, kemudian model training, model testing. Nah, ini bisa bolak-balik nih dari model training dan model testing, kemudian menghasilkan sebuah prediksi. Ini contohnya untuk proses prediksi. Kemudian balik lagi ke data ingestion. Oke, selanjutnya yang terakhir. Oke. Apa tuh? Yang terakhir apa tuh?
Nah, ini yang terakhir itu potensial machine learning. Nah, ini banyak nih. Misalkan machine learning itu bisa untuk deteksi diagnosis penyakit, akurasi hasil pencarian di search engine, prediksi ramalan cuaca. Di sini ada pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan, virtual person. Mungkin nggak usah dijelasin semua juga ya, sedikit aja. Oke, ini udah semua. Sip, mantep banget nih kelompok 2 nih. Oke, mungkin karena waktunya tidak cukup ya, jadi satu kelompok lagi nih. Mungkin antara kelompok, mungkin kita acak aja kali ya. Kelompok berapa nih, Karipan nih? Mau request nggak nih? Request. Apa ya? Kelompok berapa nih? Kayak 5 deh, 5. Kelompok Janji 5. Oh, boleh. Kelompok 5 mana nih? Kelompok 5. Iya, halo, kelompok 5 ada nih. Oke, boleh. Di share screen dulu kali ya. Ya, boleh. Oke. Ini kayaknya oke. Jadi yang Ya, ada pertama apa tadi, aja tuh? oke, yang pertama nih ada quotes, katanya machine learning is all about data algorithm. Machine learning itu doesn't need to have a well-defined programming to do something, just give them the data. Ada juga yang ngomong ML, they are learn like you do, train more, accurate more. Terus continuous improvement, machine learning can learn what we cannot learn, dan masih banyak lagi. Selanjutnya gambar sama diagram. Dari diagramnya ya awalnya dari dataset, bisa image, voice data, setelah itu di-normalize kalau needed, setelah itu di-set modelnya by training, datanya setelah itu testing dan di-validate. Terus ini ada gambar. Oke. Nah, gambarnya apa nih? Menarik nih kayaknya. Nah, nih apa nih yang gambar nih? Maksudnya gimana Apa nih? nih? Gimana nih? Eh, Fusion kah? Bergabung atau apa nih? iya, Kayak sama trik kemarin ya. belajar salah satu jenis algoritmanya mungkin ya. Namanya transfer learning, di mana ini misalnya contohnya kita punya gambar Pikachu dan stylingnya itu Batman. Nanti hasil akhir itu gambarnya jadi ya gini lah, Pikabet. Ya, kira-kira gitu. Oke, mantep nih. Oke. Terus yang terakhir ada potential apps-nya, any prediction application concept, most favorite color in 2025, setelah itu daily music playlist based on favorite song user listen, setelah itu image recognition for pelaporan jalan yang rusak atau kemacetan, setelah itu voice recognition untuk pencegahan illegal logging, dan masih banyak lagi. Oke, thank you nih buat kelompok 5. Oke, mungkin tiga kelompok tadi udah ngewakilin semua ya. Nah, mungkin nanti notes-nya atau itu nanti bakal ditaruh di Discord. Jadi kalian juga bisa baca-baca juga ya tentang info-info yang tadi kalian dapat nih masing-masing kelompok. Oke, mungkin langsung aja nih. Selanjutnya nih, apa nih Karipan nih? Boleh buat share screen dulu gak tuh? Oh, oke. Gue yang share screen ya? Iya. Bentar. Sebentar, di share ini dulu. Dulu. Oke, udah terlihat? Oke, udah kelihatan. Nah, jadi teman-teman, buat sekarang nih, kita minta kalian tuh buat mengusulkan ya sebuah ide gitu untuk pengaplikasian dari machine learning ini sendiri. Jadi kalian ngebuat ya sebuah ide terkait pengaplikasian dari machine learning. Nah, di sini idenya itu mencakup dari tujuannya atau masalahnya itu, problem statement-nya. Machine learning itu permasalahan mana sih, tujuannya buat apa sekarang itu, kalian susun itu. Lalu bagaimana sih machine learning itu berdampak atau menguntungkan pengguna gitu. Itu juga harus kalian jabarkan nanti. Lalu jenis masalah yang ada di machine learning. Apa aja sih problemnya gitu, masalah yang temuinya. Terus data apa aja sih item-itemnya yang dibutuhin untuk memecahkan masalah itu. Kalian susun nanti data apa aja sih kayak kira-kira kalian butuhin buat nyelesain masalah itu. Lalu yang terakhir ini yang paling penting sih ini, walaupun nggak jarang diperhatiin juga ya, masalah privacy juga sama biasnya. Nah itu kalian harus benar-benar gali lagi tuh
Kira-kira hal data yang kalian butuhin itu tuh melanggar privasi atau enggak sih? Terus apakah nanti ada kaitan sama bias atau apa? Kalian juga harus mempertimbangkan hal itu juga. Jadi di sini ada 5 poin ya. Kalian boleh nih mulai nanti diskusi kelompok di breakout room lagi. Kalian susun hal kelima poin ini dalam bentuk PPT. Nah, untuk waktunya itu sendiri, kalian diberikan waktu sekitar 20 menit untuk menyusun PPT-nya. Nah, nanti PPT-nya nggak usah apa ya, nggak usah terlalu rumit ya, yang simpel-simpel aja. Kasusnya juga yang kalian ambil, tujuan sama masalahnya juga yang simpel-simpel aja, nggak usah terlalu sulit. Pokoknya nanti kalian akan presentasikan hasil dari PPT yang kalian buat. Untuk waktu itu sendiri presentasinya sekitar 5 menit. Jadi cuma presentasi singkat aja. Kalian nggak usah hal yang terlalu kompleks atau apa ya. Yang penting kalian bisa mengusulkan sebuah ide lah. Sebuah ide untuk pengaplikasian ML ini. Kira-kira seperti itu. Nah, boleh nih DSS dulu halamannya sebelum kita beralih ke breakout room. Tapi sebelum beralih, apa ada pertanyaan nggak terkait ini? Oke, kayaknya udah paham semua ya terkait tugasnya. Ya udah. Sekarang gue buka breakout room-nya. Nah, boleh nih. Tiap kelompok udah mulai diskusi terkait 5 poin ini. Selamat berdiskusi. Ini udah 14.25 nih. Gimana? Udah pada ini belum sih? Udah kali ya? Sih. Belum ya? Belum masih, iya, masih belum. Jadi gimana? Tambah 5 menit apa? Oke, tambah 5 menit deh, boleh. Masih mikir ide ya? Malah ada yang baru dapat ide. Oke, 5 menit lagi ya. Kayaknya ini. Oke, teman-teman. Waktunya udah habis nih. Gimana progresnya? Udah pada selesai kah? Atau belum? Oke, udah selesai ya. Sip. Gak tahu nih. Selesai gimana, karena apa.
Ya udah, pokoknya itu jadi atau nggak jadi, selesainya aja ya, seselesainya aja. Nah, bentar, wait. Nah, sekarang udah agenda kita sekarang, kita bakal presentasi nih per kelompok nih. Jadi tiap kelompok bakal mempresentasikan hasil yang tadi kalian diskusiin. Nah, waktu presentasinya seperti yang udah bilang tadi cuma 5 menit aja. Jadi singkat-singkat aja, gak usah mendetail gitu ya. Tentang idenya apa, terus goalnya itu apa, terus kalian nyelesain masalah itu dengan teknik apa, klasifikasi kah, atau regresi kah. Terserah kalian, terus datanya yang dipakai apa aja. Kalian presentasikan itu sesingkat-singkatnya aja, gak usah terlalu kompleks juga. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Gimana nih, Troh? Kita mau ngacak aja kelompoknya present atau gimana? Boleh dia. Mungkin dari yang belum tampil dulu kali ya. Yang tadi Iya, belum tampil. Ya udah. Gimana kalau kita mulai dari kelompok 4 nih ya, kayaknya. Boleh di kelompok 4. Udah. Ya, kelompok 4. Oke, Bisa. bentar. Semangat, Bram. Bentar ya, oh ya, udah dikasih akses. Kayaknya kelompok 4 mantep nih proyeknya. Oke. Udah kelihatan kan ya? Ya, udah. Oke. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ide kami tentang machine learning. Oke, yang jadinya kita akan memberikan ide tentang note taker, yaitu kayak contohnya kayak misalkan kita mau ngebuat notes dari hasil Zoom meeting gitu. Jadi kalau misalkan kayak Zoom meeting itu pasti kita kalau misalkan kelas pasti capek gitu nulis-nulis mulu pakai kertas atau segala macam. Nah, kalau gini kita ingin membuat note taker jadi mempermudah user bagaimana untuk mengambil inti dari Zoom meetingnya itu. Jadi gitu dah. Nah, itu goalnya itu membuat app note taker Zoom yang merangkum seluruh Zoom meeting. Jadi kalau note taker biasanya paling ya cuma satu Zoom meeting. Nah, kalau kita maunya ada sekaligus yang rangkum untuk semua Zoom meeting. Jadi dari seluruh kelas nanti jadi satu. Jadi udah jadi paket full materi gitu. Jadi kalau webinar apa gitu udah jadi full paket. Nah, itu problem statementnya itu karena awalnya ngebuat notes itu bikin capek. Nah, impact apa benefits-nya? Yang pertama itu simplicity, jadi kita simple, jadi untuk ngemudahin user. Yang kedua efisiensi, juga efisiensi waktu, gimana membuat notes-nya gitu, jadi nggak perlu tulis panjang-panjang apa gimana, karena sudah dibuat oleh AI-nya. Terus fokus, jadi kita lebih fokus ke Zoom meeting-nya lebih fokus mendengarkan, nggak terlalu pikiran kita tidak terbagi dua. Yang keempat itu manajemen, bagaimana kita memanajemen notes-nya bagaimana itu udah dibuat semua oleh AI-nya. Yang penting-pentingnya komplit itu notes-nya komplit semua, lengkap dari awal gitu, kalimat-kalimatnya. Terus yang terakhir feedback and relax, jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi. Type of ML problemnya itu style transfer NLP, jadi itu ngubah suara dari voice of speaker-nya jadi teks. Jadi kita dapat membuat notes yang penting-penting aja sama yang lengkap dari meetingnya. Terus juga itu menggunakan voice recognition juga, bagaimana merecognize bahasa dari speaker yang dari Zoom meetingnya itu sehingga AI-nya dapat mengerti dari bahasanya. Nah, data-data yang dibutuhin itu yang pertama itu ada voice ya, yang jelas pasti suara karena ngubah. Terus teks, contoh-contoh macam-macam teks, jadi mempermudah bagaimana nanti user ngebaca note gitu, jadi yang gampang tuh kayak gimana. Example note, jadi contoh-contoh note, jadi note yang bagus tuh kayak gimana sih bentuknya, yang terorganisir tuh kayak gimana. Terus juga language di sini karena bahasa itu ada banyak ya, jadi kalau misalkan campur aduk kayak bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jadi AI-nya bakal ngerti. Terus image di sini juga kita kan nggak cuman kayak notes itu nggak cuman tulisan, jadi kita bisa juga buat masukin gambar-gambar yang dari share screen-nya gitu. Selanjutnya itu caption. Caption itu ya kalau misalnya
untuk mempermudah AI dari misalkan ada video gitu, jadi kita bisa lihat langsung dari captionnya atau tulisannya. Oke. Untuk concernnya itu kemungkinannya itu machine learning belum, maksudnya masih underfit karena masih karena kita ngambil hal-hal yang penting dari suara itu juga machine learning juga pasti agak masih sulit gitu. Terus juga banyak banget action dari berbagai daerah, misalkan ada yang pakai accent Jawa, apa Sunda kan, itu orang-orang kan juga AI-nya pasti juga bingung kan. Terus bagaimana patternnya, ini harus masuk kemana, identifikasi dari notes-notes-nya, dan yang terakhir itu akurasi dari voice recognition dari notes-nya. Oke, itu aja. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren banget ya kelompok 4 ya, lengkap ya, dari poin-poinnya juga dijelasin secara rinci ya di situ. Coba ya, yang lain yuk, kita kasih aplaus secara virtual yuk ke kelompok 4. Wih, sumpah keren banget ya kelompok 4. Yang lain kayaknya banyak nih yang keren-keren juga nih. Iya nih. Yang nggak sabar nih yang mau dipresentasi. Nah, dari kelompok 4. Kita juga penasaran nih sama ide dari yang lain. Iya. Coba boleh kali ini. Nah, berikutnya kelompok berapa nih, Mbak Fitra? Tadi yang belum kan kelompok 4 nih. Coba kelompok 3 kali nih, kelompok 3 nih. Boleh nih kelompok 3. Langsung share screen aja nih. Belum ada suaranya nih. Assalamualaikum. Nah, ada tuh. Salam. Ya, Willy nih, pasukannya nih, boleh dijelasin idenya apa? Jadi kami dari kelompok 3 itu mau identifikasi wajah pada sistem keamanan berangkas. Ini anggota kami. Terus yang pertama itu goal atau problem statement-nya adalah sistem pengenalan wajah sebagai kontrol akses membuka berangkas. Problemnya adalah berangkas dengan kunci terkenal tidak aman yang PIN itu dan sering lupa untuk membawa atau menaruh kunci. Ya, kan biasanya kalau berangkas itu ada PIN atau kunci yang manual bentuk kunci. Kalau kunci kan suka ketinggalan. Kalau PIN itu suka lupa, ya kan? Nah, lebih efektif kalau pakai face recognition. Terus gimana mempengaruhi user ya, benefit ke usernya itu yang pertama adalah praktis karena tidak perlu membawa kunci, dan yang kedua adalah dengan menggunakan muka tidak ada yang bisa membobol kecuali mukanya sama gitu. Nah, type of problemnya di sini karena image recognition berarti pakai convolutional neural network atau merupakan supervised learning. Nah, pertamanya itu gambar wajah itu dipecah-pecah, misalkan yang gambar matanya, hidungnya, mulutnya, terus kan gambarnya tuh jadi matriks tuh. Nah, saat jadi matriks dia masuk ke convolutional layer gitu. Jadi ada lapisan layer-layer di convolutional bisa 32, terus ada 24, 48, drop out-nya segala macam. Nah, terus data needed-nya itu ya, data yang diperlukan adalah dataset muka yang cerah dan jelas dari sudut, biasanya dari depan, samping kanan, samping kiri gitu. Kayak kita mau nge-register face recognition di HP. Nah, gitu. Terus concern-nya adalah kebocoran dataset muka, terus gambarnya nggak bagus gitu, kayak terlalu gelap, banyak noise, atau ngeblur gitu. Gambar yang di-capture lagi bergerak, dan kondisi dan kualitas kameranya yang kurang bagus. Nah, sebenarnya itu aja sih, baru segini doang. Cukup bagus ya. Ini kayak sistem pengenalan ya, buka berangkas dengan menggunakan wajah ya. Mungkin emang ada beberapa kekurangan juga dari wajah tuh ya, bisa disalahgunakan gitu. Dari foto juga bisa di-scan kan ya, kalau ini? Iya, bisa. Sebuah foto. Ya mungkin nanti buat kedepannya kayak kalian butuh trik ya, suatu trik itu biar muka yang dideteksi itu tuh gak bisa dengan mudah gitu ya di copy sama orang lain. Bisa dari, kan ada juga yang kulit wajah gitu, orang bisa buat juga. Ya itu sih tergantung sih kedepannya kalian mau ngembang ini kayak gimana. Kalau masalah machine learning ini. Mungkin mau nanya sedikit nih buat kelompok 3 nih.
Ini tentang ini kan apa pendeteksi wajah. Nah, berarti nah ini ya. Berarti nanti ini implementasinya contoh aja gitu. Nantinya emang diimplementasikan gitu. Ya. Berarti pakai CCTV ya gitu ya. Bukan CCTV, jadi Apa kayak tuh? ada kameranya gitu loh. Pas mau buka brankas, ada kameranya gitu. Oh, oke. Nah, terus untuk ininya nanti keluar outputnya di mana tuh? Outputnya tuh langsung kebuka gitu brankasnya, kalau memang cocok bukanya. Oh, oke, ngerti. Ya, mantep banget nih. Ya, kayak face unlock di HP ya. Nah, mungkin kayak gitu ya, face unlock ya. Iya gitu. Mantap. Pakai microcontroller. Speedrun. Boleh. Oke, bisa nih. Oke, mungkin bisa lanjut nih ke kelompok selanjutnya nih, ke Ripan nih. Oke, sekarang gue Emily ya. Tadi udah kelompok 3, kelompok 4 juga udah. Pasti dekat-dekat ya, kita cari agak jauh deh. Kelompok 1 dulu gimana? Ya, kelompok 1. Siapa nih yang mau kelompok 1 buat presentasi? Oke. Axel lagi ya, udah Axel. Mungkin Ica bisa bantu sharing. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini adalah hasil aplikasi machine learning ya yang sudah dibahas dari kelompok 1 kelompok kami. Nah, jadi di sini tuh kita membahas virtual try on makeup. Nah, jadi apa sih itu virtual try on makeup? Nah, jadi virtual try on makeup ini adalah sebuah machine learning atau pengembangan dari machine learning yang bisa mencoba atau kayak kita membeli suatu barang berupa make up itu bisa kita coba langsung melalui machine learning ini. Jadi misalkan kita membeli lipstick atau apa bagi teman-teman yang cewek itu ya bisa langsung dicoba melalui kameranya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk goal atau problem statement-nya kita tuh di sini ini bahasa Inggris di bawahnya. Nah, machine learning ini tuh dapat menganalisis dan mengambil informasi dari warna rambut, kulit, mata, dan bibir dari video real time yang dimasukkan atau pengguna. Nah, ini video atau dataset yang kita gunakan itu menggunakan model dummy dan dapat menetapkan penampilan pengguna secara manual untuk merekomendasikan perfect makeup for your perfect look. Oke, jadi gitu. Nah, untuk benefitnya sendiri untuk bagi pengguna itu ini dapat membantu pembeli untuk memilih varian produk makeup yang cocok dengan wajah. Selanjutnya juga biar ini kayaknya yang lebih tahu cewek-cewek nih. Ini tidak salah sih ketika memilih foundation. Yang terakhir itu ada tidak salah juga ketika memilih warna pada varian lip product. Lanjut mungkin. Nah, untuk tipe machine learning yang kita gunakan ini menggunakan object detection, yaitu untuk menentukan dan mendeteksi bagian-bagian wajah manusia yang masuk ke dalam kamera. Nah, itu berarti nanti setiap iterasinya itu mencoba untuk mengenali bagian-bagian wajah mana aja ada yang termasuk bagian wajah laki-laki atau perempuan. Jadi nanti dibedakan. Selanjutnya ini menggunakan image processing untuk menganalisis data wajah manusia yang terdapat di dalam gambar. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, untuk data yang diperlukan ini kita memerlukan data wajah manusia ya, jelas ya. Nah, itu ada data laki-laki dan perempuan. Nah, ini data-data ini nantinya si machine learning ini bakal mempelajari tuh pola-pola yang termasuknya laki-laki dan juga termasuk perempuan. Oke, next. Nah, untuk kesadaran terhadap data privacy dalam kasus machine learning ini, aplikasi ini yang kami susun, dataset yang digunakan itu kami menggunakan dummy image, sehingga untuk privasinya aplikasi ini tidak melanggar undang-undang tentang penggunaan data ya. Kurang lebih seperti itu.
Nah, untuk bias yang kemungkinan dapat terjadi pada aplikasi ini adalah yang pertama pengenalan objek yang kemungkinan kurang tepat ya. Jadi bisa jadi itu tidak ada manusianya, cuma gambar tembok aja berarti bisa terdeteksi itu sebagai manusia. Yang kedua, pada kasus pencahayaan yang kurang sesuai itu bisa saja sistemnya tidak berhasil mendeteksi wajah. Terus yang ketiga itu sistem dapat salah menentukan gender. Jadi bisa kebalik gitu. Oke. Next. Karena mungkin udah selesai, mungkin itu sekian persembahan dari kelompok 1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Oke, dari Fitra dulu mungkin ada yang dikomenin nggak dari ini? Mungkin sedikit di ini ya, di data yang dibutuhin itu. Nah, iya, Mungkin kan data juga. kalau terlalu umum itu kan tadi cuma dijelasin cuman laki-laki dan perempuan ya. Mungkin bisa lebih spesifikin lagi, kan itu kan tentang makeup juga ya. Jadi kayak mungkin bisa ditambahin kayak data-data yang berkaitan dengan makeup juga. Itu makeup yang bagus tuh datanya kayak gimana kayak gitu. Kayak orang-orang yang mukanya udah penuh makeup atau kayak gimana itu bisa ditambahin kayak gitulah ya. Mungkin kalau laki-laki dan wanita aja kayak terlalu luas gitu datanya. Gitu mungkin ya buat penambahan itunya aja sih dari saya gitu. Gimana ini Karipan nih? Mungkin nambahin juga ya, kalau cuma data laki-laki sama perempuan mungkin gak akan terlalu spesifik ya perbedaannya di mana gitu. Soalnya laki-laki sama perempuan mungkin ada bentuk wajahnya aja bisa bermacam-macam gitu ya, bervariasi gitu. Dan mungkin juga bentuk wajah yang dimiliki perempuan bisa aja juga dimiliki oleh laki-laki gitu. Jadi kalau data terkait gender gitu, saya rasa kurang cocok juga sih buat makeup. Soalnya makeup itu kan bisa universal juga kan, bisa keseluruhan juga. Buat laki-laki, bisa buat perempuan. Mungkin lebih ke data yang dibutuhin itu lebih ke objeknya ya, objek yang itu. Kayak misal tipe hidungnya gimana gitu, bentuk wajahnya kayak gimana gitu. Mungkin data yang kayak gitu lebih dibutuhin sih kalau kasus ini. Ya, itu aja sih tambahannya. Oke, next. Sekarang siapa nih? Tadi udah kelompok 4, 3, 1. Sekarang ke kelompok 6 deh. Boleh ke kelompok 6. Ya, Bang. Ya. Izin share screen ya, Bang. Udah terlihat? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini perwakilan dari kelompok 6 ya untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang idea for application of machine learning. Nah, kita punya ide mengenai crime detection with CCTV. Nah, ini selanjutnya goal or problem statement. Nah, kita kepikiran ide ini karena banyaknya aksi kejahatan dan kriminalitas di tempat umum. Nah, menurut kita solusi untuk mengurangi tindak kejahatan dan kriminalitas di tempat umum itu adalah untuk kita mengetahui perilaku yang orang yang memiliki hajat untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, salah satunya ini solusinya mendeteksi perilaku aneh di tempat umum. Nah, gimana sih mendeteksinya? Jadi kita punya CCTV. Nah, CCTV-nya ini dilengkapi dengan seperti bisa mendeteksi perilaku aneh dan perilaku aneh, wajah dan serta benda yang dibawa sama orang itu. Nah, selanjutnya kejahatan juga bisa disebabkan oleh security yang kurang cepat tanggap. Jadi kan kalau zaman sekarang ini kita ada CCTV operator ya. Nah, jadi CCTV operator ini kalau ada tindak kejahatan di tempat umum, dia itu harus menghubungi security yang di tempat baru bisa ditangani. Nah, kalau ini kita itu dideteksi sendiri sama CCTV-nya ini kalau ada tindak kejahatan atau mendeteksi perilaku aneh di tempat umum yang bisa memiliki peluang untuk ada perlakuan kriminalitas atau kejahatan dilengkapi dengan alarm. Jadi kalau si orang ini udah aneh gitu, kayak
nggak biasa di tempat itu. Nah, ada alarm. Nah, alarmnya ini nyambung ke security-nya. Jadi security yang di tempat ini kayak dilengkapi alarm gitu. Jadi kalau ada alarm, si security-nya ini langsung menyampari si orang yang berperilaku aneh ini. Dan ini waktunya real time. Selanjutnya, impact atau benefit-nya itu, yang pertama, tingkat kejahatan akan berkurang. Yang kedua, orang-orang akan merasa lebih aman dan nyaman di tempat umum. Yang ketiga, memudahkan pekerjaan di bidang keamanan, seperti security tadi. Nah, type of ML-nya ini kita dua ya. Yang pertama, detection dan classification. Nah, detection-nya ini kita fokus pada mendeteksi perilaku aneh orang-orang, lalu wajah, dan objek. Nah, klasifikasi deteksinya itu perilaku aneh, wajah, sama benda yang dibawa sama orang yang di CCTV-nya itu. Nah, klasifikasinya ini kita klasifikasi fokus ke benda ya. Jadi si benda ini apakah termasuk benda tajam, atau benda senjata berapi, atau benda yang biasa dibawa orang-orang yang sewajarnya orang-orang. Nah, terus juga bisa klasifikasi wajah, misalkan ada di kantor manajer gitu. Nah, di manajer ini yang biasanya ada di situ tuh bisa ketangkap wajahnya siapa aja. Nah, terus kalau ada orang asing yang masuk ke situ tanpa seizin orang lain, nah itu bakal terdeteksi atau terklasifikasi itu orang yang bukan sewajarnya di situ. Nah, ini data yang dibutuhkan. Yang pertama itu dataset tentang gerakan mencurigakan. Nah, ini mesin menyimpan berbagai macam bentuk gerakan yang mencurigakan, seperti gerakan tangan mencuri, gerakan menodong pistol, gerakan dan semacamnya, yang gerakan yang memiliki hajat kriminalitas. Nah, yang kedua, benda berbahaya. Mesin menyimpan berbagai macam bentuk benda yang berbahaya, seperti pisau, senapan, senjata tajam, senjata berapi, dan lainnya. Selanjutnya ada pendeteksi wajah. Nah, data ini akan digunakan apabila saat terjadi tindak kejahatan, maka program akan otomatis tercapture pelaku sehingga mudah untuk ditemukan. Dan ini juga untuk bisa memudahkan petugas kepolisian setempat. Nah, untuk concerns-nya, untuk privacy, menurut kami tidak ada ya, karena kita tidak membutuhkan data yang privasi, data-data pribadi orang lain. Nah, untuk bias-nya ini kita untuk gambar atau resolusi video atau gambar yang ada di CCTV-nya ini, kalau resolusinya rendah, ini karena gambarnya tetap bisa ngeblur gitu. Jadi bisa salah untuk mendeteksi gitu, Bang. Oke. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Wih, keren juga nih ide dari kelompok 6 ya, pendeteksi kejahatan ya, dari benda, tingkah laku, sama nanti bisa ditangkap juga wajahnya ya buat simpan. Keren sih rencananya ya, cuman emang kalau dari tingkah laku sendiri ya, kita kan nggak bisa ngejabarin ya, apakah dia sekedar acting doang, apakah apa ya, kayak nggak sengaja gitu melakukan hal itu. Kalau dari tingkah laku yang baik banget kemungkinan yang bisa terjadi ya. Jadi tadi itu sempat ngedengar juga tadi yang dibahas sama Bintang ya. Nah, dari tingkah laku itu gerakan langsung dikirim alarm ke security-nya. Nah, mungkin aja karena tingkah lakunya bermacam-macam ya, sesuai juga sama dataset, itu alarm bisa berbunyi berkali-kali gitu. Mungkin aja itu terjadi. Nah, mungkin kalau dari saya ya, data yang dari tingkah laku itu agak bagus, cuman kayak lebih dispesifikan lagi ya. Kayak mungkin ada data lain gitu yang bisa jadi pertimbangan dibandingkan tingkah laku. Soalnya kan pergerakan orang aja banyak banget, di satu kamera bisa tertangkap berbagai macam gerakan gitu. Ya kalau dari tingkah laku itu terlalu luas sih kalau menurut saya. Kalau Fitra gimana? Betul sih, itu termasuknya ke dalam human bias ya. Bisa aja kayak orang nih kayak nggak sengaja mau ngambil gitu, kayak tampaknya sangar kan, kita kan nggak tahu nih dia itu ngelakuin kejahatan atau apa kan, cuman emang tampangnya aja sangar gitu kan. Nah, itu bisa juga masuk ke ini ya, ke biasnya ya. Jadi siapa tahu padahal dia nggak ngakuin kejahatan sama sekali, emang gara-gara tampangnya aja begitu bisa termasuk kejahatan atau enggak gitu. Nah, itu mungkin masuknya ke situ.
Terus juga sama ya betul tadi kayak mungkin pergerakan itu nanti mau nanya dulu deh. Kalau gerak gitu itu datanya berupa apa? Berupa kayak mungkin video-video Apa? itu Bang, video-video yang udah kriminal-kriminal gitu. Jadi Oh, Tingkah lakunya ya. iya, oke. Video berarti ya. Oke, bisa. Ya sih. Bisa kalau itu. Oke. Mungkin itu aja sih. Dijabarin lagi mungkin ya. Tadi kan belum tertulis juga nih. Mungkin bisa ditambahin nanti ya, kelompok 6 nih. Tapi udah bagus banget sih idenya, sumpah. Gue juga keren banget sih ini. Kagum Ya. sih. Tinggal diinin aja. Kalau bisa diimplementasiin nih buat project akhir nih ya, buat Google Solution nih. Mantep nih. Mantep banget. Oke. Lanjut aja kali nih, Karipan nih. Yuk gantian dong pilihnya. Oke, mungkin kelompok 2 kali nih. Kelompok 2 bisa nggak nih? Kelompok 2 mana nih? Halo, ada kelompok 2. Diva. Siapa lagi? Agni, Shiva. Radian Rashid. Ada. Oh, oke. Boleh di-share. Sebentar. Udah. Oke. Dari kelompok 2 ini kebetulan karena ada salah satu anggota kelompoknya yang dari jurusan akuntansi nih. Jadi kita buat idenya itu tentang forecasting saham. Nah, di sini goal atau problem statement-nya ini tuh untuk bagaimana cara kita untuk meminimalkan resiko kerugian dalam berinvestasi saham. Karena kan saham ini belakangan ini kan lagi hype banget ya, lagi diomongin banyak orang, banyak juga yang beli saham kecil-kecilan gitu kan. Nah, kemudian untuk impact atau benefit usernya, di sini ada 3. Yang pertama, untuk mengurangi kerugian. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain. Capital gain ini harga selisih. Jadi, harga selisih di mana kita saat beli dan di mana saat kita jual gitu sahamnya. Yang ketiga, untuk mencapai financial freedom. Selanjutnya, tipe of ML problemnya itu neural network, karena kita melakukan prediksi, gitu, yaitu prediksi saham mana yang akan bertahan untuk jangka panjang berdasarkan fundamental perusahaan dan laba bersih perusahaan yang terkait. Untuk data needed-nya di sini, yang pertama ada harga historis dari saham itu sendiri atau data time series. Kemudian yang kedua ada fundamental perusahaan. Yang ketiga, prospek pertumbuhan perusahaan berdasarkan bidang yang digeluti. Kemudian ada ekspor dan impor. Kemudian ada perusahaan sejenis atau kompetitor. Dan terakhir ada profit dan laporan keuangan. Untuk privacy atau biasnya di sini, karena kan kita pakainya data untuk prediksi itu melibatkan beberapa akun ya gitu. Nah, untuk data akun seperti data pribadi, meliputi nama, nomor telepon, NIK, NPWP, dan alamat, itu untuk datanya itu dari pengguna itu akan aman selama pemegang data tidak membocorkan data-data tersebut. Namun untuk pembangunan machine learning ini yang kita ajukan gitu ya, yang kita rencanakan sepertinya tidak ada biasnya tidak ada kemungkinan untuk kebocoran data. Udah? Ya, udah. Oke, ini forecasting saham ya. Gue pernah beberapa kali sih nyoba forecasting juga. Dari Fitro ada pengalaman nggak? Belum ada sih. Belum ada ya. Tapi dari data-data yang dibutuhin kayaknya, apalagi anak akuntansi ya, kayaknya udah cukup memuaskan juga ya, udah pas gitu. Ya anak akuntansi lebih tahu ya mungkin masalah hal ini. Gak banyak juga sih yang mau dikomentarin dari ini. Tapi emang sih kalau masalah forecast ini benar-benar butuh data historis yang lumayan banyak juga ya.
Gak cuma data historis yang beberapa tahun belakangan ini doang, tapi butuh mungkin sampai 7 tahun ke atas ya. Iya. Dan intinya kalau masalah forecasting ini butuh data historis yang lumayan banyak ya, untuk prediksinya. Paling tambahan dari gue itu aja sih, gak banyak. Soalnya gue juga kurang terlalu paham juga sama saham. Mungkin nanti bisa juga nih yang dari kelompok 2 ini sharing-sharing gitu tentang saham supaya nambah juga nih pengetahuan yang lainnya. Apalagi mungkin ada juga nih yang tertarik ke bagian saham di sini. Boleh ya nih kelompok 2 nanti sharing-sharing pengalamannya. Oke, Kak. Oke, thank you kelompok 2. Ya, sekarang yang terakhir yuk ke kelompok 5. Yuk, kelompok 5. Tinggal Hugo ya, yang kelompok 5. Muhammad juga atau lah. Iya. Kelompok 5 ada presentasi. Hugo, Iqbal. Aku Bang. Kayak gue share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5, tujuan kita sih awalnya itu goalnya itu telemedicine untuk memprediksi penyakit flu dan COVID sih berdasarkan gejala. Nah, impact-nya itu yang membantu user membedakan penyakit flu dan COVID berdasarkan gejala yang dialami. Sama yang kedua, memberikan user cara penanganan terhadap penyakit yang dialami. Terus kita pakai type of machine learning problemnya itu kita dengan metode klasifikasi. Lalu data yang dibutuhkan tuh pertama data COVID dan berbagai gejalanya, sama dataset flu dan berbagai gejalanya. Sama paling concern kita tuh takutnya terdapat ketidakstabilan data, sama terjadinya prediksi yang salah yang dapat menyebabkan kematian. Ya paling itu doang sih, belum yang lain. Ini belum masuk ke machine learning problem ya, tapi belum. Ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Suruh main data. Udah mungkin nanti bisa lebih kembali lagi sih deh. Tapi ya lumayan sih, udah bagus juga. Jadi pendeteksi gejala sakit ya. Iya Bang, itu doang. Ya pasti butuhin data juga sih, data set sih. Ya, gue nggak punya komentar juga kalau soal ini. Dari Fitra gimana? Bagus sih, ini juga kan terkait sama sekarang nih, jadinya bisa banget sih diimplementasin ke ini. Nah, mungkin mau nanya aja nih, kalau misalnya emang nanti dites, contoh nih udah jadi dites nih, itu berarti ditaruhnya ini di mana? Di rumah sakit kan ya? Iya di rumah sakit gitu Bang. Jadi biar cuma tinggal input gejala apa yang dialami, nanti outputnya langsung keluar bahwa dia penyakitnya ini, dan harus dilakukan tindakan itu beberapa tindakan lah gitu. Mungkin kalau dari ininya udah bagus banget, mempermudah dokter juga sih. Mungkin bisa jadi kayak tahap pertama buat sebelum dia masuk ke tahap yang lebih lanjut. Maksudnya kayak diperiksa dulu nih lewat ML yang ini, aplikasi ML ini, terus habis itu bisa lanjut ke dokter ya kalau misalnya emang terjadi gejala-gejala, misalnya udah dipastiin gitu ya. Hasil ini bagus sih untuk ini ya. Paling apa ya? Paling ini aja sih buat ini kan tergantung ke kesehatan nih. Mungkin datanya itu lebih diinin lagi kali ya, di spesifikasi lagi ya.
Jadi dia Oh, nggak sekedar ini aja kan, bisa aja kan kena yang lain nih, nggak cuman flu atau yang lainnya. Mungkin dikasih juga data-data yang terkait penyakit-penyakit lain gitu. Gitu sih paling kalau buat datanya ya. Gitu. Mantap sih, bagus ini. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Mungkin lanjut ke Ripan. ya. Mungkin udah nih. Kita udah kelar ya buat sesi ini. Sesi group presentation. Ya udah teman-teman, berarti acara kita nih buat kelas minggu ini di hari pertama. Nah, ini udah selesai nih. Nah, paling mungkin ada beberapa hal ya yang kita ituin buat nutup diskusi ini. Jadi kebanyakan tadi dari tiap kelompok mempresentasikan tema yang sama ya. Ada beberapa nih yang membahasnya tentang image atau object detection gitu ya, yang menggunakan kamera atau gambar gitu, pengenalan gambar. Nah, mungkin itu emang paling sering banget ya. Banyak banget itu hal yang bisa dilakuin dari pengambilan gambar itu. Makanya kalian juga bisa munculin berbagai ide gitu dari hasil yang membutuhkan data gambar itu. Terus mungkin ada beberapa juga ya yang kalian tuh lupa gitu ya untuk memasukin tuh, kayak biasnya itu apa, atau mungkin emang karena waktunya terlalu mepet jadi kalian belum mencantumkan ya dari isi dari biasnya itu, atau memang juga dari data yang kalian butuhkan itu gak punya bias sama sekali. Ya itu nggak masalah sih. Tapi kalian juga udah, yang penting dari presentasi ini udah ngerti juga kan apa itu bias itu, terus apa itu privacy. Ya kalian udah mulai mengenal lah, intinya udah kenal juga, udah familiar sama kedua hal itu. Lalu yang terakhir, mungkin kalian bisa lebih ngembangin lagi ya dari berbagai presentasi tadi, ketertarikan kalian mengenai machine learning. Ya tadi kayak pengenalan kejahatan itu sumpah itu bagus banget tuh idenya. Kayak inovasi baru juga sih buat gue. Bisa diangkat ke Good Solution Challenge tuh. Kalau menurut gue ya. Ide itu tuh. Ya tinggal kalian kembangin lagi supaya lebih mantap lagi sih idenya. Dari gue cukup itu. Kalau Fitrah gimana? Cukup sih, paling ini aja, info aja kali ya buat nanti kan apa namanya, banyak yang hadir juga nih, terus juga nanti bakal ada record, ini kan dari record nih, nanti akan di-upload di YouTube juga. Terus kalau nanti untuk ketua kelompoknya kirim link PPT sama nanti Figma nanti bakal yang tadi tuh yang sticky note bakal ditaruh di Discord juga. Jadi buat ketua tolong kirim linknya di Discord ya PPT, biar yang lain juga bisa baca, bisa belajar juga. Oke, paling itu aja sih. Ya mungkin itu aja